Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Helen Susanti sebagai dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan video saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan pengalaman saya, termasuk apa saja yang saya dapatkan selama mengikuti perkuliahan kewarganegaraan ini. Sebelumnya, izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya M. Dafal Faiz dengan NIM 0304 118 253 0016, Departemen Teknik Elektro kelas B Indralaya angkatan 2025. Jadi, selama saya mengikuti perkuliahan kewarganegaraan ini, selama 1 semester ada banyak sekali pelajaran dan pengalaman yang bisa saya ambil. Nah, mata kuliah kewarganegaraan ini sendiri mempelajari kita agar kita bisa menjalankan peran sebagai warga negara yang baik dan benar. Setelah saya mengikuti perkuliahan kewarganegaraan ini, saya baru menyadari bahwa negara Indonesia ini memiliki banyak sekali keberagaman. Jadi waktu itu kami pernah disuruh dikelompokkan berdasarkan daerah asal kami masing-masing. Setelah itu kami harus menampilkan ciri khas daerah kami masing-masing seperti rumah adat, pakaian adat, makanan khas, tarian dan lainnya. Dan di situ saya menyadari bahwa negara Indonesia ini memiliki banyak sekali keberagaman. Meskipun begitu, dengan keberagaman yang banyak sekali, negara Indonesia ini bisa bersatu meskipun memiliki banyak sekali perbedaan yang membuat saya sangat kagum. Karena dengan adanya perbedaan itu bisa membuat kita saling bersatu. Kami juga pernah mempelajari mengenai integrasi dan disintegrasi di lingkungan daerah asal kami, lalu di lingkungan universitas, serta di lingkungan keluarga. Yang mana integrasi sendiri itu artinya persatuan dan disintegrasi itu artinya perpecahan. Meskipun ada banyak sekali integrasi dan disintegrasi di lingkungan tersebut, disintegrasi ini sangatlah tidak baik karena dapat menyebabkan terjadinya perpecahan di dalam masyarakat. Nah, di daerah saya sendiri itu, di Palembang tepatnya, masih sering terjadi adanya tawuran antar siswa atau antar geng tertentu. Terus di lingkungan universitas itu masih sering terjadinya perpeloncoan yang dilakukan oleh senior. Dan di lingkungan keluarga saya sendiri itu ada sengketa tanah warisan. Dari situlah saya berpikir bahwa pendidikan itu sangatlah penting, karena dengan pendidikan kita dapat mengubah pola pikir kita dan cara kita memandang sesuatu. Di pertemuan selanjutnya, kami dibagi menjadi 8 kelompok untuk melakukan presentasi dengan tema yang berbeda-beda. Kelompok pertama itu membahas tentang konstitusi yang ada di Indonesia. Lalu kelompok kedua membahas tentang kewajiban dan hak warga negara. Jadi setiap warga negara itu memiliki kewajiban dan haknya masing-masing, seperti kewajiban warga negara sendiri yaitu membayar pajak. Kelompok ketiga itu membahas tentang pemilu atau pemilihan umum yang dibagi menjadi 3, ada pilpres, pileg, dan pilkada. Kelompok 4 itu membahas tentang penegakan hukum di Indonesia. Lalu kelompok kelima membahas tentang HAM yang ada di Indonesia, yang mana
HAM ini masih sering dilanggar oleh banyak orang, akan tetapi penegakan hukumnya terkadang masih tidak adil. Lalu kelompok ke-6 membahas tentang wawasan Nusantara, yaitu tentang pengetahuan mengenai keberagaman di Nusantara. Lalu kelompok 7 membahas tentang ketahanan nasional, dan kelompok 8 membahas tentang bela negara. Dari 8 tema tersebut, ada banyak sekali tantangan kita sebagai warga negara Indonesia. Seperti HAM di Indonesia ini masih sering dilanggar oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu penegakan hukum di Indonesia juga itu masih tidak adil. Banyak yang bilang penegakan hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terus pemilu di Indonesia itu tantangannya masih banyak, orang yang tergoda serangan fajar. Lalu masih banyak juga orang yang melakukan golput. Selanjutnya konstitusi di Indonesia, yang mana konstitusi di Indonesia ini bisa dirubah-rubah oleh orang yang memiliki kekuasaan. Lalu pengalaman yang saya ingat pada saat presentasi ini adalah setiap anggota kelompok itu harus membuat pembukaan pantun, serta setelah presentasi kami juga harus membuat penutupan pantun. Oke teman-teman, video tadi merupakan beberapa contoh penerapan nilai bela negara dan cinta tanah air. Jadi sikap bela negara dan cinta tanah air sendiri itu tidak harus tentang mengikuti perang, membawa senjata ya teman-teman. Akan tetapi dengan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat itu juga termasuk sikap bela negara dan cinta tanah air. Seperti video yang pertama tadi, itu merupakan salah satu
contoh sikap bela negara dan cinta tanah air, yaitu membeli produk UMKM, yang dimana dengan kita membeli produk UMKM, kita dapat mensejahterakan warga dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal. Terus yang kedua tadi video tentang menggunakan transportasi umum. Dengan kita menggunakan transportasi umum, secara tidak langsung kita sudah membantu mengurangi kemacetan di jalan raya dan mengurangi polusi udara. Lalu video ketiga itu tentang menjaga lingkungan, yang mana dengan kita menjaga lingkungan yang baik, bersih, kita dapat membantu meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menerapkan nilai-nilai bela negara dan cinta tanah air. Karena hal itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara. Harapannya setelah kalian menyaksikan video ini, kita dapat bersama-sama memajukan serta mensejahterakan bangsa ini dengan cara menerapkan nilai-nilai bela negara dan cinta tanah air di kehidupan sehari-hari kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.